Inilah saat-saat Presiden terpilih Prabowo Subianto datang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Kopassus TNI AD ke-27 di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Kedatangan Prabowo disambut oleh para sesepuh Kopassus yang tak lain para senior dan para mantan komandannya, seperti Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan. Prabowo juga disambut oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI John Afriandi. Kemudian mengikuti upacara yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029. Dalam sambutannya, Panglima TNI menyapa Prabowo dengan sebutan Presiden terpilih. Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang sampai saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan adalah kebanggaan Kopassus. Prabowo yang pernah menjabat Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus sejak 1 Desember 1995 hingga 20 Maret 1998 itu, sampai saat ini merupakan satu-satunya alumnus Kopassus yang terpilih secara demokratis menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Kopassus TNI AD yang juga dikenal dengan sebutan Korps Baret Merah merupakan pasukan elit TNI Angkatan Darat yang cukup disegani di dunia berkat reputasinya di berbagai medan pertempuran, serta keberhasilannya membebaskan para sandera dari tangan para teroris dan tangan pemberontak. Setiap negara di dunia memiliki pasukan khusus yang bertugas melakukan operasi-operasi militer non-konvensional dengan target spesifik, waktu terbatas, dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, serta dengan jumlah pasukan yang tidak begitu besar. Untuk itu, para prajurit pasukan khusus ini harus disaring dengan serangkaian pelatihan militer yang ekstrim agar memiliki kemampuan individual di atas rata-rata, serta mampu menyelesaikan operasi-operasi militer non-konvensional yang tidak bisa diselesaikan oleh pasukan reguler. Kopassus TNI AD memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdirinya Kopassus dipicu oleh munculnya pemberontakan pasukan bersenjata yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan atau RMS pada bulan Juli 1950. Pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang saat itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat segera mengirimkan pasukan TNI ke Maluku untuk menumpas pemberontakan tersebut. Menurut laman resmi Kopassus, kopassus.mil.id, operasi penumpasan RMS itu dipimpin langsung oleh Panglima Teritorium 3, Divisi Siliwangi, Kolonel A.E. Kawilarang, didampingi Letnan Kolonel Slamet Riyadi sebagai komandan operasi. Operasi yang dipimpin Kawilarang dan Slamet Riyadi itu berhasil menumpas gerakan pemberontakan RMS. Namun korban yang jatuh di pihak TNI juga tidak sedikit. Setelah dikaji, ternyata dalam beberapa pertempuran, musuh dengan kekuatan relatif lebih kecil mampu menggagalkan serangan TNI yang memiliki kekuatan lebih besar. Kelebihan di pihak musuh itu bukan sekedar semangat tempurnya yang tinggi dan persenjataan yang lebih lengkap, tetapi juga karena taktik dan pengalaman tempur mereka yang lebih baik, serta kemampuan perorangan dalam menembak sasaran tepat. Pengalaman ini menginspirasi Letkol Slamet Riyadi untuk membentuk pasukan khusus yang memiliki kemampuan individual dan dapat beroperasi secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan seberat apapun. Namun pasukan ini belum juga terbentuk hingga Letkol Slamet Riyadi gugur dalam suatu pertempuran di sekitar kota Ambon. Gagasan Slamet Riyadi ini dilanjutkan oleh Kolonel Kawilarang. Kemudian melalui instruksi Panglima Teritorium 3 Siliwangi, Kolonel Kawilarang membentuk Kesatuan Komando Teritorium 3 pada tanggal 16 April 1952 sebagai cikal bakal Korps Baret Merah, komandan pertama pasukan khusus yang kemudian berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD itu dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan Kapten Kenil yang pernah bergabung dengan pasukan khusus Kerajaan Belanda, Korps Speciale Truppen, dan pernah bertempur dalam Perang Dunia Kedua.
Dalam perjalanan selanjutnya, pasukan khusus ini berkali-kali mengalami perubahan nama. RPKAD pernah diganti namanya menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD pada tahun 1953. Tetapi kemudian dikembalikan lagi namanya menjadi RPKAD pada tahun 1955. Markas pertama RPKAD berada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Di sini juga didirikan SPKAD atau Sekolah Pendidikan Komando Angkatan Darat untuk menggembleng para anggota RPKAD pada tanggal 26 Oktober 1959. Markas RPKAD dipindahkan ke Cijantung, Jakarta, sedangkan SPKAD tetap berada di Batu Jajar. Nama RPKAD menjadi sangat terkenal baik di dalam maupun di luar negeri karena keberhasilannya memadamkan pemberontakan gerakan 30 September 1965 yang juga disebut sebagai Gestapo PKI lantaran didalangi oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Operasi penumpasan Gestapo PKI yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat itu dipimpin langsung oleh Komandan RPKAD, Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang pernah mengikuti pelatihan pasukan khusus di Australia. Di kemudian hari, Sarwo Edi menjadi mertua Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tahun 1966, RPKAD sempat berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus atau Puspasus Angkatan Darat. Kemudian berganti nama lagi pada tahun 1971 menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda TNI AD. Dan pusat pendidikannya juga berubah menjadi Pusat Sandi Yuda dan Lintas Udara atau Pusanda Linu. Pada 1985, nama Kopasanda berubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, nama yang digunakan hingga sekarang. Pasukan elit dengan ciri khas baret merah ini memiliki moto Tribuana Chandra Satya Dharma, yang artinya berani, benar, dan berhasil. Prajurit Kopassus adalah prajurit yang menguasai taktik dan teknik ilmu perang khusus, mahir dan handal serta mampu bergerak cepat di berbagai medan, seperti pembebasan sandera atau tawanan, pertempuran jarak dekat, pertempuran kota, operasi gerilya, perang hutan, intelijen dan penanggulangan teroris. Struktur organisasi Kopassus saat ini terdiri atas Makopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Grup 1 para komando di Serang, Banten, Grup 2 Sandi Yuda di Surakarta, Jawa Tengah, Grup 3 Sandi Yuda di Cijantung, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Passus di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, dan Sat 81 Kopassus yang juga disebut Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teroris atau Gultor di Cijantung. Sat 81 Gultor adalah satuan anti teror yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto pada 30 Juni 1982. Satuan Gultor merupakan satuan elit dari pasukan elit Kopassus. Jika para prajurit Kopassus merupakan hasil seleksi yang sangat ketat dari para prajurit TNI Angkatan Darat berbagai kesatuan, maka anggota Gultor diseleksi dari para prajurit Kopassus terbaiknya. Kekuatan satuan Gultor setingkat grup ini tidak pernah dipublikasikan secara luas, baik dari sisi jumlah personel maupun jenis persenjataannya. Segala sesuatunya dijaga dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi dan hanya diketahui oleh sebagian kecil pemegang otoritas. Karena satuan ini merupakan satuan terbaik dari semua yang terbaik di Kopassus dan di TNI Angkatan Darat pada umumnya. Untuk bisa menjadi anggota Gultor, para anggota Kopassus yang mengikuti seleksi harus menjalani program pelatihan yang sangat ekstrim. Seperti yang diungkapkan dua orang purnawirawan mantan anggota Gultor berikut ini. Contohnya latihan serangan-serangan gedung. Serangan gedung kita pakai peluru tajam, Pak. Oh, kalau gedung peluru tajam? Peluru tajam, tapi dia masuk di dalam. Dia dekat sandera. Kalau kita masuk nyerangnya nggak yakin, kena tembak. Oh, berarti emang bisa mati dong? Bisa mati. Ya, ya. Nah, beliau tapi kan melihat, oh udah terlatih betul nih. Oke, kamu serangan saya di dalam ya. Dia tahu kualitas gitu, Iya. Pak. Jadi kita masuk gedung, Karena tembak di dalam gedung itu, lain kali ini terorisnya Pak Prabowo di samping. Di situ saya melihat ininya orangnya berani sekali. Wih, kitanya juga. Iya, jadi kita pas begini di dalam gedung, wih, muka Pak Prabowo nih. Ini peluru tajam ini Pak, nggak main-main. Iya. Tapi ya kita karena beliau sudah percaya kita udah terlatih. Iya. Dan beliau sudah melihat kita menembak sudah betul-betul tepat, sehingga dia Pak, percaya.
Sejak didirikan pada tahun 1952 hingga 2024, Kopassus telah berganti pimpinan sebanyak 37 kali. Beberapa di antaranya merupakan nama-nama yang legendaris dan dikenal hingga sekarang, seperti Sarwo Edi Wibowo, Sintong Panjaitan, Wismoyo Arismunandar, Agung Gumelar, Subagio Hadi Siswoyo, dan the last but not least, Prabowo Subianto yang menjabat Danjen Kopassus dari tahun 1995 hingga 1998. Kopassus dikenal di mancanegara karena keberhasilannya menumpas komunis pada tahun 1965 di bawah komando Sarwo Edi Wibowo. Kemudian berhasil membebaskan para penumpang pesawat Garuda Indonesia yang dibajak oleh para teroris di Bandar Udara Don Muang, Bangkok, Thailand dalam sebuah operasi penyelamatan yang disebut Operasi Woyla di bawah komando Sintong Panjaitan. Lalu pada awal 1996, Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan Chandra Mapenduma dan berhasil membebaskan para peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disandra gerombolan organisasi Papua Merdeka. Di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, tim kecil pendaki gunung Kopassus di bawah arahan Prabowo berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, pada tahun 1997. Ada 3 prajurit Kopassus yang berhasil menancapkan sang merah putih di puncak tertinggi pegunungan Himalaya tersebut. Masing-masing Pratu Mujiono, Sersan Misirin, dan Letu Setiawan. Salah satu pendaki gunung dari Kopassus itu, yakni Iwan Setiawan, berhasil meraih jenjang tertinggi di pasukan Baret Merah tersebut. Iwan Setiawan menjadi Komandan Jenderal Kopassus dari tahun 2022 hingga 2023. Dan kemudian menjadi Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Dalam suatu wawancara dengan media, Iwan mengaku bahwa keberhasilannya menaklukkan Mount Everest saat ia masih menjadi perwira pertama Kopassus adalah berkat dorongan dan suntikan semangat yang sangat besar dari Prabowo Subianto. Prabowo sangat dicintai para prajurit Kopassus karena kedekatannya dengan para prajurit yang dipimpinnya. Prabowo juga dihormati para seniornya karena ia selalu menghormati para senior dan para komandannya, meskipun telah sama-sama menjadi purnawirawan. Bagi Prabowo Subianto, seorang komandan tetaplah komandan, dan seorang panglima tetaplah panglima. Sehingga sampai sekarang pun, Prabowo tetap menyebut Sintong Panjaitan, Agung Gumelar, Luhut Panjaitan, Subagio Hadi Siswoyo sebagai komandannya, dan menyebut Wiranto sebagai panglimanya. Prabowo kini menjadi kebanggaan Kopassus, karena ia merupakan satu-satunya prajurit Kopassus yang berhasil terpilih menjadi presiden. Sebagai ucapan terima kasih dan penghormatan kepada Prabowo yang telah mengharumkan nama Kopassus, para prajurit Kopassus mempersembahkan lagu khusus untuk Prabowo. Berjudul Kesatria Kusuma Bangsa. Lagu ini mereka nyanyikan secara paduan suara pada peringatan Hari Jadi Kopassus ke-72 di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, di hadapan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Men of our time.